Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GKD Bandung Pusat. Saya Aldo. Saya Juju. Nah, Ju, kan kamu nih lulusan bahasa Jerman nih. Coba ucapin dulu selamat datang. Oh, oke. Herzlich willkommen in unserer Kirche GKD Bandung Pusat. Also ich bin Juju und ist Aldo. Wah, oke. Luar biasa ya. Nah, ini ada informasi penting juga nih Ju nih. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, yang baru pertama kali hadir dan bergabung dengan ibadah online kami hari ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah online kita hari ini. Ya. Nah, yang penting juga buat para Bapak Ibu sekalian ada di rumah. Nah, kita yang pertama ini harus berpakaian rapi. Oh iya ya kok ya, karena rapi. layaknya kita seperti ibadah ya. Ya betul. Nah yang kedua juga harus apa nih? Yang kedua tidak boleh sambil makan dan minum. Ya kita juga harus menghormati juga ya. Karena itu juga penting. Nah Ju, buat yang ketiga ada apa nih? Nah yang ketiga adalah tidak boleh sambil tiduran ya. Takutnya ketiduran ataupun jadi bablas. Tuh. Nah itulah informasi dari kita yang penting. Sekian dari kami, selamat menikmati ibadah, pujian dan penyembahan hari ini. And God bless you. Shalom. Saya percaya selama setahun ini kita mengalami anugerah Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia sungguh baik, bahkan sangat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagiku. Dia baik buat kita semuanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
baik. Haleluya. Kau sangat baik. Terima kasih.
teramat baik bagi kami. Terima kasih, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu berikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih, Kau Allah yang selalu menyertai kami. Sebab itu saat ini kami mengambil keputusan untuk bersyukur kepadamu. Sebab Kau baik, kami mau menyenangkan-Mu dengan pengucapan syukur kami. Kami mau menyenangkan-Mu dengan sukacita kami. Kami mau menyenangkan-Mu dengan ketaatan kami. Kami mau menyenangkan-Mu. Kau Allah sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
terima kasih. Kau sangat baik bagi kami. Aku ada untuk menyembahmu. Aku ada untuk bersyukur padamu. Aku ada untuk menyembahmu, mengeluh-elukan Engkau, menaikkan pujian bagi Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Kemenangan bersama-sama dengan kami, karena Engkau hadir. Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom seluruh jemaat Tuhan, indah sekali saya Penatua Timotius Chandra menyampaikan firman Tuhan di kebaktian akhir tahun. Sungguh indah sekali di penghujung tahun 2020. Tidak mudah kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi percayalah dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, saya percaya memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum memberkati Bapak Ibu tentu memberkati saya sebagai pembawa firman dalam kebaktian akhir tahun ini. Tapi sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin acara kebaktian ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur akhirnya kami memasuki akhir dari sebuah tahun 2020. Tepatnya tanggal 31 Desember tahun 2020. Terima kasih untuk hari-hari yang kami sudah lalui. Kami tahu itu tidak mudah. Kami kadang-kadang juga sulit begitu mudah untuk mengucap syukur dan bersuka cita. Tapi bersyukur Tuhan melewati kami. Sehingga kami bisa berkata di akhir tahun ini segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan. Engkaulah gembala yang baik. Kami takkan kekurangan suatu apapun. Berbicaralah lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan. Isi hati-Mu Tuhan. Untuk menguatkan. Supaya seluruh umat Tuhan mengakhiri tahun 2020 dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin janjinya belum tergenapi. Tapi kami percaya itu tidak membuat kami goyah. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Supaya kami penuh dengan kekuatan mengakhiri tahun ini. Dan dengan penuh iman dan pengurapan otoritas Tuhan memasuki tahun 2021. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Ebenezer. Saudara tahu Bapak Ibu, mungkin kata-kata Ebenezer itu bukan kata-kata yang asing. Ebenezer artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa maksudnya? Saudaraku,
Ebenezer itu pernah diucapkan oleh siapa? Mari kita buka di firman Tuhan di kitab 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Ya, 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Perhatikan ayat firman Tuhan berikut ini. Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Jadi ketika Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Haleluya. Tuhan ajaib. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah sampai Hilil Betkar. Ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin ditundukkannya dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Luar biasa ya. Ditundukkan, dikalahkan. Bahkan tidak bisa memasuki daerah Israel. Kenapa? Karena tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Luar biasa. Ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori. Ada damai. Sungguh luar biasa, saudara. Ebenezer itu adalah pengalaman rohani yang dialami oleh Nabi Samuel dan bangsa Israel. Saking kagumnya Samuel melihat bagaimana Tuhan bekerja mengalahkan bangsa-bangsa yang mengganggu Israel. Yaitu salah satunya musuh bubuyutannya adalah bangsa Filistin. Ketika Samuel menyembah, mempersembahkan mezbah korban bakaran kepada Tuhan. Ketika bangsa Filistin menyerang, mengganggu Israel, tahu-tahu Tuhan menyatakan kemuliaannya, dia mengguntur dengan bunyi yang hebat. Dan Alkitab mencatat, akhirnya orang Filistin dikacaukan dan mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Bahkan pukulannya pun telak. Saking begitu luar biasanya tadi saya sebut. Maka Samuel mengambil batu dari daerah Mispa, antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Apakah Tuhan berhenti menolong Nabi Samuel dan orang Israel sampai hari itu? Oh tidak. Saya bacakan lagi ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi intinya apa? Tuhan selalu menolong Nabi Samuel dan Israel. Saya percaya Tuhan menolong di tahun 2020. Tuhan yang sama juga akan menolong di tahun 2021. Amin, saudara. Dan itu dibuktikan bangsa Israel mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Seumur hidup Nabi Samuel, tangan Tuhan membuat orang Israel, orang Filistin tidak mampu memasuki daerah Israel. Dan akhirnya betul-betul ditundukkan. Bahkan bukan hanya itu saja, daerah yang sudah direbut musuh Filistin itu kembali kepada Israel dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel juga merebut, bahkan terjadi pengembangan. Saya percaya ini janji Tuhan sedang terjadi dan digenapi. Berarti ketika kita berkata sampai di sini Tuhan menolong kita, poin pertama yang saya dapat, kita harus selalu bersyukur karena pertolongan Tuhan kita dapat melewati tahun 2020
dan dengan yakin dan pasti kita memasuki tahun 2021. Saya tidak tahu ketika saudara ada di penghujung hari ini. Maaf, bukan di penghujung hari ini, di penghujung tahun ini, di hari terakhir tanggal 1 Desember. Saya tidak tahu apa yang sedang kalian alami. Tapi percayalah, Tuhan akan terus menolong kita. Sama seperti yang Samuel katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan dia akan lanjutkan. Walaupun mungkin banyak hal yang belum digenapi. Tapi tetap dia Tuhan yang akan menggenapi setiap janjinya. Bagian kita adalah terus bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari saya mengajak seluruh jemaat tepat nanti pukul 24. Bilang terima kasih Tuhan, aku sudah mengakhiri tahun 2020. Dan saya akan memasuki tahun 2021 dengan janji Tuhan. Temukan firman yang membuat engkau teguh dan membuat engkau kuat memasuki tahun 2021. Saya mendapatkan satu ayat yang begitu kuat berbicara pada saya. Bahwa janji Tuhan untuk Abraham itu pun janji pada Kotin. Ya, bahwa keturunan rohanimu dan hidupmu akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung banyaknya. Dan seperti butiran pasir di tepi pantai. Dan saya percaya itu janji Tuhan. Sama seperti Abraham. Ketika dia mendapatkan janji itu, yang terjadi apa? Sepertinya gak mungkin. Istrinya sudah tutup. Tidak mungkin dia bisa hamil apalagi punya anak. Dan Abraham sudah tua. Tapi terhadap janji itu dia tetap percaya. Bahkan kita Roma bilang walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap. Tapi dia berharap. Dan saya percaya lewat hidup saya akan lahir. Lihat lewat hidup saya dan lewat pelayanan saya sebagai penatua di GKKDBP. Saya percaya seluruh jemaat GKKDBP di area barat, timur, selatan, area pengembangan, dan area misi Indonesia dan bangsa-bangsa. Bahwa keturunan kita, keturunan yang ilahi, keturunan rohani kita akan seperti bintang di langit dan seperti butiran pasir yang tidak terhitung. Amin saudara. Karena itu mari saya mengajak sebagai penatua. Poin yang pertama, bersyukur. Karena lewat pertolongan Tuhan kita dapat melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kenapa saudara bersyukur? Kita masih diizinkan hidup. Begitu banyak yang meninggal. Dunia ini karena COVID itu yang meninggal katanya sudah 1 juta lebih. Saudara. Ya. Poin yang kedua, kita dapat menghitung kebaikan Tuhan. Serta pembentukan Tuhan. Sehingga kita dapat menghargai hari-hari yang sudah kita lalui, bahkan hari yang kita akan jalani. Roma 8 ayat 28 sampai 30 bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita hidup dalam rencana Allah. Kita hidup dalam perlindungan, dalam proteksi Tuhan yang jaminannya pasti lebih dari jaminan apapun yang ada di dunia ini. Dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun yang kita lihat sepertinya tidak baik. Tapi kita tahu kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang terus hidup dalam rencana Allah. Berarti kita mengalami pembentukan demi pembentukan. Supaya ayat yang 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lewat itu kita mengalami pembentukan demi pembentukan sehingga kita mengerti. Semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan dan mengerti semua rancangannya.
Dan mereka yang ditentukan yang dari semula ayat 30 mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkan. Mereka yang dibenarkan mereka juga dimuliakannya. Saudaraku, ada bagian Tuhan, ada bagian Tuhan dan bagian kita. Bagian Tuhan adalah memanggil kita. Bagian Tuhan membenarkan kita. Dan bagian yang terakhir, bagian Tuhan dan bagian kita, Tuhan memuliakan kita. Sama seperti Abraham, bukan dia yang dibuat masyhur. Tuhan yang memasyhurkan dia. Pakai kekuatan kita jangan, saudara ya. Tuhan yang memperkayakan Abraham. Itu pun yang kita percaya lewat hidup kita. Kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa yang memberkati kita akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk, wah hati-hati mengutuk anak Tuhan. Itu akan dikutuk. Karena itu bagian kita, mari lepaskan kasih Tuhan kepada banyak orang. Mari kita seperti Musa, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari yang kita lalui sepanjang tahun ini jangan kita biarkan. Kita catat, kita renungkan dan kita syukuri. Ya, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Betul saudara. Kalau kita nggak menghitung hari-hari yang ada, itu akan membuat iblis menggocok kita. Akan membuat iblis membuat kita akhirnya kecewa dan apatis. Tidak melihat bahwa Allah punya rencana yang penuh harapan dalam hidup kita. Seringkali Ibrani bilang kita menjadi orang yang mengundurkan diri. Orang yang mengundurkan diri tidak berkenan pada Tuhan. Bahkan Jocelyn Maxwell bilang terlalu banyak anak Tuhan tidak memperoleh janji Tuhan. Karena dia berhenti pada langkah yang terakhir yang dia tidak tahu. Disitulah Tuhan memberkati janjinya. Jadi bagian kita mari kita bersyukur. Kita lihat pertolongan Tuhan. Kita dapat melewati dan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Dan kita melihat, kita menghitung hari-hari Tuhan, hari-hari pembentukan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dan kita menghargainya. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Mari kita terus hidup terbakar. Poin yang ketiga, senantiasa membangun dan memuridkan bangsa-bangsa. Sudah 2 tahun kita punya tema memuridkan bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Jadi jemaat yang antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Caranya yaitu lewat salah satu misinya memuridkan. Saudara. Matius 28 ayat 19 dan 20 itu adalah amanat agung perkataan Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka, jangan ragu-ragu. Ya, sudah menangkan mereka, ajar mereka, baptis mereka. Ajarnya juga jangan tanggung-tanggung. Ajarlah mereka melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Ya, di kita ada yang pertama kelas peneguhan, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3. Kita lanjutkan. Yang sudah selesai peneguhan masuk Psalm 1. Yang sudah selesai Psalm 1 masuk Psalm 2. Selesai Psalm 3 kita masuk untuk kita mulai dilatih menjadi calon diaken. Dan akhirnya jadi diaken. Diaken juga jadi ketua persekutuan. Dari ketua persekutuan mulai megang divisi, mulai megang wilayah. Dan akhirnya jadi pemimpin. Gak kebetulan juga diizinkan jadi pendeta. Akhirnya jadi penatua. Saudara. Amin. Ya. Puji Tuhan saudara. Ya Tuhan rindu. Bukan hanya itu kita terus dilayani. Kita mulai saatnya seperti Timotius. Di kitab Filipi dia menjadi anak yang menolong bapaknya. Ya, hari ini kita sedang dipulihkan hubungan bapak anak. Saya berharap anak-anak pun akhirnya bisa menjadi anak yang semakin dewasa. Akhirnya bisa menolong dan bisa punya juga anak-anak rohani dan memuridkan. Wah luar biasa. Kalau semua jemaat Tuhan memuridkan, tidak ada jadi penonton. Semuanya maju melayani Tuhan. Saya yakin Indonesia akan semakin dekat. Seperti lagu yang diciptakan rekan kita. Bahkan janji Tuhan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Dia bilang apa? Paulus bilang,
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita tahu semata-mata karena kasih karunia kita bisa membangun, menguatkan banyak orang, memuridkan banyak orang. Tapi ingat, kita harus menjadi ahli bangunan seperti Paulus yang cakap, yang sudah diletakkan oleh Yesus. Dan kita harus memperhatikan cara kita membangun. Bahan dasarnya harus benar. Karena itu kalau kita memuridkan orang, jangan tanggung-tanggung cari bahannya. Bahan yang sudah dibuat lewat departemen pengajaran, kita sampaikan. Kita tambahkan yang melengkapi. Jangan kita cari-cari yang di luar itu. Kalau orang bilang step by step, langkah demi langkah. Kenapa ayat 11 bilang? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah meletakkan. Dan dia sudah terima Yesus. Katanya yang terima Yesus seperti Petrus, Allah mau tidak dapat menguasainya. Percayalah orang-orang yang kita layani adalah punya kualitas eklesia yang luar biasa. Ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Satu kali apa yang kita muridkan itu akan nampak. Kita menghasilkan enggak? Kalau di blueprint tuh sesudah peneguhan, som 1, som 2, som 3, jadi calon pekerja. Harus. Jadi yang dimuridkan, Penatua Timotius ingatkan loh, bahwa tujuannya adalah semakin serupa dengan Kristus dan salah satunya menjadi pekerja Tuhan. Menjadi regenerasi. Yang melanjutkan pelayanan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dan bukan hanya jadi pekerja, akhirnya jadi pemimpin yang meneruskan gereja Tuhan. Baik di kota ini pun di berbagai daerah, bahkan di berbagai bangsa. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kalau emas dan perak itu dibakar oleh api semakin cemerlang, murni. Karena itu saya senang kalau ngucapin itu semakin bersinar cemerlang di dalam Tuhan. Unlimited blessing acceleration God dalam hidup saudara. Saudaraku yang kekasih, mari kita terbakar untuk senantiasa membangun memuridkannya dengan konsisten menyelesaikan amanat aku. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jeripayamu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Poin yang terakhir, mari seluruh keluarga, seluruh umat Tuhan. Sebagai kata-kata saya terakhir di ibadah ini, kita punya keputusan untuk tetap mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik dan beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi lihat Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini kata-kata Yosua kepada bangsanya. Bukan hanya dia menjadi pemimpin yang hebat di tengah bangsanya. Tapi dia juga menjadi pemimpin yang sosok teladan di tengah keluarganya. Dia menjadi imam, menjadi pemimpin keluarga yang menjadi teladan. Dan dia punya komitmen. Katanya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dengan praktis dia contohkan, dia akan terus membangun takut akan Tuhan. Takut itu artinya hormat akan Tuhan. Yang kedua, dia beribadah, membangun ibadah di tengah keluarganya dengan tulus. Ketulusan hari-hari ini mahal Bapak Ibu. Mari kita bangun ketulusan seperti 2 Petrus bilang. Tambahkan imanmu dengan kebajikan, dengan ketulusan. Motivasi yang murni, hanya betul-betul mencintai Tuhan. Sudah tulus, ikhlas.
betul-betul rela, tidak dengan paksaan beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita baca Alkitab tiap hari. Dan hari ini kita mengakhiri pembacaan kita terakhir. Dan membaca saat teduh. Luar biasa gereja Tuhan GKKDBP kaya akan firman Tuhan. Setiap hari para penatua dan para pemimpin itu menyediakan makanan rohani untuk saudara. Ya, puji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Mas Anang dan kawan-kawan dengan teman-teman yang kami tidak bisa sebutkan. Lanjutkan terus tahun 2021 Mas dengan teman-temannya semuanya. Ya, kalau perlu juga ada juga yang khusus youth saudara ya. Nanti khusus anak-anak jadi berbagai versi. Haleluya. Ya. Dan setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi siapa yang setia menemukannya? Temukanlah saya dan saudara. Mari bukan hanya kita membangun hormat akan Tuhan, tapi beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Bahkan dia menjauhkan Allah-Allah, berhala-berhala yang menghalangi penyembahan Tuhan Yesus menjadi center yang terutama, yang menjadi pusat. Dan dia tantang bangsanya. Pilihlah, apakah engkau mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang sudah mengeluarkan kita dari tanah perbudakan, atau engkau mau menjadi Allahnya Sungai Efrat, orang-orang Mesopotamia, atau mau Allahnya orang Amori yang saudara diami tetangga-tetangga saudara. Tetapi aku akan menyembah Allah Maha Besar, pencipta langit dan bumi. Saudaraku, itu yang saya rindukan sebagai penatua, yang saya pesankan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Mari kita bersyukur senantiasa bahwa kita bisa mengakhiri tahun 2020 dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan dan kebajikan. Dan kita memasuki tahun 2021. Percayalah bahwa kebajikan dan kemurahan akan menyertai kita. Dan kita lihat lewat pembentukan demi pembentukan. Mungkin itu tidak enak. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Lewat proses-proses yang ada. Lewat pengalaman-pengalaman mungkin yang gak enak. Malah pengalaman yang penuh sukacita tidak membuat kita berhenti sampai di sana. Tapi kita melihat hari-hari yang sudah kita lalui. Sungguh kita berkata praise God, puji Tuhan. Sehingga kita beroleh hati bijaksana. Mari kita terus terbakar untuk terus membangun rumah rohani, untuk antusias. Memenangkan jiwa, dan bukan hanya memenangkan jiwa, memuridkan. Bahkan menghasilkan pekerja-pekerja yang baru dan menyelesaikan amanat. Sehingga keturunan kita, keturunan rohani seperti Abraham yang Tuhan janjikan, seperti bintang di langit, seperti butiran pasir di tepi pantai itu terjadi. Dan kita terus betul-betul hormat akan Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas, setia, menjauhi segala Allah-Allah lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin berhala kita bukan seperti berhala patung seperti Efrat, Tigris atau dewa-dewa atau apa. Tapi kita sering tahu berhala modern kita. Kita mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Saya mau ucapkan sebagai penatua, selamat untuk kita mengakhiri tahun 2020. Dan kita selamat tahun baru memasuki tahun 2021. Saya percaya engkau semakin bersinar cemerlang. Unlimited blessing menyertai saudara, Bapak, Ibu, dan keluarga, dan anak-anak muda, dan anak-anak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang tahun 2020. Kami tahu tantangannya tidak main-main, Tuhan. Dari bulan Maret sampai hari ini. COVID belum selesai. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu yang kami percayai. Saudaraku, saya mengajak untuk kita saat teduh. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, saudaraku, anak muda, anak remaja, tunas remaja, dan anak-anak. Saya tidak tahu pergumulan. Tapi yang saya percaya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya dia akan melanjutkan. Sama seperti Samuel mengalami. Sepanjang hidupnya pertolongan tangan kemurahan Tuhan. Saya mengajak, ayo bilang kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang berat, engkau sedang susah. Saya sebagai penatua ingin menolong, mendoakan saudara. Tapi terbukalah dengan Roh Kudus, Sang Penghibur yang menguatkan.
silakan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berat mau mengakhiri tahun ini. Tapi aku belajar mau mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Mau berdoa senantiasa dan bersuka cita. Mari saya ajak seluruh jemaat angkat kedua belah tanganmu. Untuk mulai bersyukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Mungkin hal yang menurut saudara itu hal yang begitu pahit. Hal yang begitu membuat engkau merasa kalau ingat itu engkau sepertinya tertekan. Mari bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala kejadian. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami adalah orang yang mengasihi Tuhan yang terus menatap masa depan. Sungguh, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu pun terjadi di tengah keluarga mereka masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit untuk saudara mengucap syukur untuk segala hal yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lihatlah semua umat-Mu yang ada di Bandung, yang ada di Jawa Barat, Indonesia, yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, yang jauh di seberang lautan, di sebelah gunung Tuhan, di bukit-bukit, di lembah. Kami percaya ketika siaran ini sampai, mereka penuh dengan antusias, sukacita dan mengucap syukur. Penuh dengan kegembiraan karena bergembiralah kepada Tuhan. Karena ia akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan. Kami berdoa supaya akhir tahun ini mereka membangun mesbah keluarga dengan sukacita. Anak muda, anak-anak, tunas remaja, para pengusaha, profesi, karyawan, keluarga. Baik keluarga muda maupun keluarga senior, Kaleb dan Deborah, berkati semuanya. Sehingga mereka membangun mesbah Tuhan. Sehingga berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan kami percaya Tuhan akan meneruskannya ketika kami memasuki tahun 2021. Arahkan mata hati dan saudara. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menyelesaikan semua. Memberkati saudara menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Dan lewat hidupmu menjadi tanda ajaib dan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau. Seperti tahun 2020 Tuhan akan menyertai dengan urapan, kuasa, otoritas yang tanpa batas menyertai engkau. Semakin bersinar cemerlang dimanapun engkau berada. Yang sudah terima berkat, yang terus menjadi berkat dan berkarya di dalam nama Yesus, kita akhiri ibadah ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah, kita kan udah dengerin firman Tuhan nih, Ju. Ya, dan kita juga udah ikut dalam pujian penyembahan hari ini. Iya, betul. Merasa terberkati gak sih kok? Aku sih diberkati sekali. Kalau kamu, Ju? Aku menikmati banget nih pujian dan penyembahan hari ini. Nah, informasi apa lagi, Ju, kali ini? Nah, bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera di layar ini, ataupun bisa melalui OVO. Nah, kamu tahu nggak satu lagi nih? Satu lagi? Iya, C3. Ada apa tuh? Oh, C3. Kamu tahu nggak kepanjangan C3? C3 apa ya, Kak? COVID Crisis Center. Oh, COVID Crisis Center. Iya. Nah, ini program dari gereja untuk membantu rekan-rekan atau jemaat yang terdampak COVID. Iya. Nah, caranya gimana sih, kok? Nah, caranya bisa dilihat di layar satu ini. Bagi rekan-rekan yang ingin menabur dan tergerak hatinya, silakan menabur di layar ini. Nah, jangan lupa rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, jangan lupa subscribe channel ini. Namanya GKKD Bandung Pusat. Oh iya, GKKD Bandung Pusat. Nah, kok kalau misalkan aku gak ikutan nih minggu ini terus pengen dengerin lagi khotbahnya, bisa di mana nih? Gak usah takut, gak usah khawatir. Ada di Spotify. Namanya? Bandung Pusat, GKKD Bandung Pusat. Oke, yang terus denger-dengar ada juga renungan ya, renungan harian. Iya. Ya, namanya Katalog Gue. Katalog Gue. Buat anak-anak muda, Bapak Ibu yang ingin mendengarkan, silakan dilihat di Spotify masing-masing. Ya, tuh. Nah, yang pentingnya juga nih buat para milenials pasti ada Instagram. Oh iya, Instagram. Tuh. Namanya apa kok? Instagram kita GKKD_BP. Oh, oke. Iya. Oke.
Sekian dari kami. Sampai ketemu minggu depan and God bless you. Good Oi.